Dan dekat Lionel Messi, ninth goal of the tournament. Harapan fans timnas mendapatkan keajaiban dari peluang yang super tipis musnah sudah. Meski sudah berdoa sekencang mungkin agar Korea Selatan dan Meksiko gagal memenangi partai terakhir. Nyatanya, semua harus direlakan. Timnas Indonesia U17 dipastikan tersingkir dari Piala Dunia U17 2023. Tersingkirnya Garuda Muda dipastikan setelah Meksiko mengalahkan Selandia Baru. Harapan mendapat satu jatah lolos dari jalur peringkat terbaik luput. Malah Venezuela yang mendapatkan jatah ini. Indonesia pun harus jadi penonton di rumah sendiri. Berikut update terbaru Timnas Indonesia U17 persembahan channel GR Sport News. Indonesia menyelesaikan babak penyisihan grup A di peringkat 3. Mereka meraih 2 hasil imbang dan 1 kekalahan. Arkan kakak dan kolega bermain imbang 1-1 melawan Ekuador dan Panama. Mereka kemudian kalah 1-3 dari Maroko di laga terakhir. Indonesia finish di peringkat ketiga klasemen grup A dengan 6 poin. Maroko berada di puncak dengan 6 poin. Ekuador di posisi kedua dengan 5 poin, dan Panama di tempat keempat dengan 2 poin. Sebenarnya, Indonesia masih bisa lolos ke babak 16 besar lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Ada 4 tiket yang diperebutkan. Tidak ada keajaiban. Tidak ada keajaiban untuk Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Kekalahan Venezuela U17 dan kemenangan Meksiko U17 menjadikan Indonesia gagal lolos ke 16 besar. Venezuela dan Meksiko yang sama-sama bertarung di grup F yang berhasil meraih tiket ke babak knockout tersebut. Jerman U17 yang pertama kali lolos setelah tampil sebagai juara grup F. Pada laga pamungkas penyisihan grup, di Jakarta International Stadium, Jakarta, Sabtu 18 November, Jerman U17 menaklukkan Venezuela 3-0. Kemenangan itu sekaligus mempertahankan rekor tak terkalahkan dari 3 pertandingan di fase grup. Ini menjadikan Jerman meraih poin 9. Meski kalah di laga terakhir, Venezuela tetap lolos ke babak 16 besar dengan posisi sebagai peringkat 3 terbaik. Sebelumnya, Venezuela menduduki peringkat 2, namun Meksiko yang kemudian merebut posisi tersebut setelah menang 4-0 atas Selandia Baru U17. Meksiko pun berhasil mengoleksi 4 poin, sama dengan Venezuela, namun mereka unggul selisih gol sehingga lolos ke babak knockout dengan status peringkat 2 grup. Venezuela melengkapinya dengan menduduki peringkat 3 dari 4 tim yang menempati ranking 3 terbaik. Iran U17 di posisi pertama dengan poin 6. Disusul Jepang U17 dengan poin sama. Selanjutnya, Venezuela dan Uzbekistan U17 berada di peringkat 3 dan 4. Indonesia yang memiliki 2 poin terlempar dari 4 besar tim yang menempati peringkat 3 terbaik. Indonesia sendiri menempati peringkat paling bawah. Selain Indonesia, Burkina Faso U17 tersingkir meski menang 2-1 atas Korea Selatan U17. Sebab Indonesia gagal lolos. Sejatinya bukan karena Meksiko menang yang membuat Indonesia gagal lolos, tetapi karena Indonesia yang tidak bisa mengambil poin pada pertandingan terakhir. Timnas Indonesia U17 menyulitkan diri sendiri usai dikalahkan Maroko U17. Sebab Garuda Muda terancam gagal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Indonesia menjamu Maroko pada laga terakhir grup A di Stadion Gelora Bung Tomo, Kamis 16 November 2023 malam waktu Indonesia bagian Barat. Butuh kemenangan untuk memastikan tiket babak gugur. Pasukan Bima Sakti malah tampil jelek dan akhirnya keok. Tertinggal 2 gol karena penalti Anas Alawi dan Abdel Hamid Edbodal. Indonesia U17 sempat memangkas skor lewat tendangan bebas Nabil Ashura. Tapi Maroko U17 memastikan kemenangan 3-1 lewat gol Mohamed Hamoni pada menit ke-64. Hasil ini menempatkan Indonesia di posisi ketiga klasemen grup A dengan 2 poin dari 3 laga.
hanya unggul selisih gol dari Panama sebagai juru kunci. Sementara Maroko lolos sebagai juara grup dengan 6 poin disusul Ekuador sebagai runner-up dengan 5 poin. Situasi ini menjadi pangkal serba sulitnya Indonesia, sebab peluang lolos sebagai salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik mengecil. Kalau tidak boleh dibilang musnah, Indonesia harus menggantungkan nasibnya ke hasil-hasil pertandingan tim lain. Pemain Indonesia U17 berbakat. Meski gagal lolos ke babak 16 besar, Timnas Indonesia U17 mempunyai pemain yang bersinar selama pertandingan. Beberapa di antaranya mendapat pujian dari pemandu bakat asing. Arkan Kaka. Arkan Kaka, seorang striker yang mencetak 2 gol di Piala Dunia U17 2023, telah menarik perhatian talent scouting di Eropa. Dianggap sebagai talenta berbakat berikutnya dari Indonesia setelah Marcelino Ferdinand. Arkan bahkan sudah merasakan atmosfer klub pada level senior bersama Persis Solo dalam Liga 1 2023-2024. Pengalaman ini memberinya keunggulan dalam persaingan dan membuatnya menjadi opsi menarik bagi klub-klub Eropa yang ingin merekrutnya. Jehan Pahlevi. Setelah Arkan Kaka, kini terdapat satu lagi pemain Timnas Indonesia U17 yang mencuri perhatian pemandu bakat. Kali ini giliran sang winger Jehan Pahlevi. Jehan Pahlevi tampil di seluruh laga penyisihan grup Piala Dunia U17 2023. Penampilan Jehan berhasil mencuri perhatian pengamat asing. Pujian tersebut datang dari akun pemandu bakat asing di Twitter, Emir Han. Visi bermain dan teknik Jehan Pahlevi membuat dirinya disandingkan dengan bintang Chelsea, Cole Palmer. Emir Han menyebut Jehan memiliki gaya bermain yang mirip dengan pemain muda asal Inggris itu. Lebih lanjut, Emir Han juga memuji kreativitas Jehan dalam keterlibatannya menciptakan peluang. Jehan disebut memiliki visi mumpuni dalam menemukan celah di pertahanan lawan. Selain Arkan Kaka dan Jehan Pahlevi, Timnas Indonesia U17 juga memiliki Amar Rehan Brick dan Ji Dabin. Amar Rehan Brick adalah pemain berdarah Jerman yang telah mengukir jejak di sepak bola Eropa. Bermain dengan Hoffenheim U17, Amar memiliki peluang untuk bersinar di level senior. Sedangkan Ji Dabin adalah gelandang berdarah Korea Selatan, menjadi andalan pelatih Bima Sakti. Ji Dabin memiliki kemampuan luar biasa sebagai gelandang penghubung lini tengah dan belakang.